Shalom, perkenalkan nama saya Marwin Henuk, mahasiswa semester 2 di IAKN Kupang, Prodi Psikologi Kristen, kelas B. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikometri, variabel, dan teori tes klasik. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam pada pembahasan yang ada, kita perlu tahu dulu apa itu psikometri, apa yang melatar belakangi ilmu ini, dan tujuan dari psikometri itu sendiri. Jadi, pengertian dari psikometri adalah ilmu dan teknik mengukur atribut psikologis secara kuantitatif. Nah, jadi sederhananya psikometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran tingkah laku manusia. Nah, ilmu psikometri ini yang dipakai untuk mengukur setiap tingkah laku manusia. Nah, yang melatar belakangi ilmu ini karena perlunya pengukuran akurat untuk evaluasi dan riset psikologi. Jadi, dengan adanya ilmu psikometri, maka pengukuran menjadi akurat dan berguna untuk evaluasi dan riset dalam psikologi. Nah, ilmu psikometri ini bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan reliable untuk pengambilan keputusan pada saat tes psikologis. Berikut adalah penjelasan tentang pengertian, latar belakang, dan tujuan psikometri. Nah, setelah kita memahami apa itu psikometri, latar belakangnya, dan tujuan dari ilmu psikometri, saat ini saya akan membahas tentang atribut dan variabel psikologi. Nah, atribut psikologi adalah sifat atau karakteristik yang dapat diukur pada individu. Jadi atribut psikologi itu berarti sifat atau karakteristik yang dapat diukur pada seseorang atau individu. Nah, yang termasuk dalam atribut psikologi adalah yang pertama kecerdasan. Tentu kecerdasan itu kita tahu bahwa kecerdasan dapat diukur sehingga kecerdasan termasuk dalam sifat dan karakteristik yang dapat diukur pada individu. Sehingga kecerdasan masuk ke dalam atribut psikologi. Nah, yang kedua yaitu kemampuan. Nah, kita tahu bahwa setiap individu memiliki kemampuan, sehingga kemampuan itu masuk pada atribut psikologi karena itu merupakan sifat atau karakteristik yang dapat diukur. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu sikap. Sikap termasuk sebagai atribut psikologi karena sikap seorang individu sikap dari individu adalah sifat atau karakteristik yang dapat diukur. Sehingga kecerdasan, kemampuan, dan sikap itu merupakan atribut psikologi. Yang berikut yaitu jenis variabel. Jenis variabel adalah variabel yang diukur dalam penelitian psikologi. Nah, dalam variabel ada beberapa jenis variabel, yaitu variabel bebas dan tergantung, dan variabel laten dan manifest. Berikut saya akan membahas tentang karakteristik pengukuran psikologi.
Nah, di sini saya akan membahas beberapa karakteristik pengukuran psikologi. Yang pertama, pengukuran psikologi itu harus bersifat objektif. Nah, yang dimaksud dengan objektif di sini adalah pengukuran harus bebas dari bias subjektif, atau pengukuran yang objektif adalah pengukuran yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan individu-individu lain. Tetapi pengukuran psikologis harus objektif kepada apa yang diukur dan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Yang berikut, karakteristik pengukuran psikologi yang berikut yaitu harus reliabilitas. Nah, yang dimaksud dengan reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran dalam kondisi serupa. Jadi ketika pengukuran psikologi dilakukan dengan kondisi yang sama, maka hasil harus menunjukkan konsistensi atau harus menunjukkan hasil yang sama, sehingga pengukuran psikologi bisa dikatakan atau dibilang reliable. Nah, yang berikut yaitu pengukuran psikologi harus memiliki validitas. Yaitu pengukuran harus benar-benar mengukur atribut yang dimaksud. Yang secara sederhananya yaitu pengukuran harus benar-benar mengukur apa yang harus diukur, sehingga target atau apa yang ingin kita ukur tidak salah dan tidak memberikan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita ukur dalam pengukuran psikologis. Jadi itu adalah 3 karakteristik pengukuran psikologis. Baik, setelah kita mengetahui karakteristik pengukuran psikologis, saat ini saya akan membahas tentang jenis-jenis variabel dan karakteristiknya. Yang pertama, jenis variabel yang pertama itu nominal, yang memiliki karakteristik kategori tanpa urutan. Contoh yaitu jenis kelamin. Nah, dalam jenis variabel nominal itu dia memiliki karakteristik kategori tanpa urutan seperti jenis kelamin. Yang jenis variabel yang berikut yaitu ordinal. Jenis variabel ordinal ini memiliki karakteristik kategori dengan urutan namun jarak tidak sama. Contoh peringkat. Nah, itu merupakan karakteristik dari jenis variabel ordinal. Dia memiliki urutan namun jarak tidak sama. Yang berikut yaitu interval, jenis variabel interval. Jenis variabel ini atau jenis variabel interval ini dia memiliki karakteristik urutan dengan jarak sama tapi tanpa nol absolut. Contoh temperatur, suhu. Nah, itu termasuk dengan jenis variabel interval karena dia memiliki urutan dengan jarak sama tapi tanpa nol absolut. Nah, yang jenis variabel yang terakhir yaitu yang berikut rasio. Nah, rasio ini memiliki karakteristik jarak sama dan nol absolut. Contohnya berat badan, tinggi badan, itu termasuk dengan jenis variabel rasio. Karena berat badan dan tinggi badan itu memiliki jarak sama dan nol absolut. Itu merupakan jenis-jenis variabel dan karakteristiknya.
Baik, yang berikut saya akan membahas tentang pengertian dan jenis tes psikologi. Nah, kita perlu tahu pengertian dari tes psikologi dan jenis-jenis tes psikologi. Jadi, pengertian tes psikologi yaitu tes psikologi adalah alat untuk mengukur aspek psikologis individu secara sistematis. Nah, jadi tes psikologi ini merupakan alat untuk mengukur aspek psikologis individu atau seseorang secara sistematis atau teratur. Nah, tes psikologi sendiri bertujuan untuk mengetahui dan memahami atribut-atribut psikologi seseorang secara akurat dan mengetahui perbedaan setiap individu. Nah, dalam tes psikologi memiliki jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama itu tes kemampuan atau intelijensi dan bakat. Itu merupakan jenis tes psikologi. Nah, yang berikut ada jenis berikut yaitu tes kepribadian. Nah, tes psikologi itu juga memiliki jenis tes kepribadian. Yang berikut itu yang bisa dites dalam tes psikologi adalah tes minat dan sikap. Nah, jadi itu adalah macam-macam jenis tes psikologi: tes kemampuan, intelijensi atau bakat, tes kepribadian, tes minat dan sikap. Berikut saya akan membahas secara rinci lagi variabel, definisi dan klasifikasi dari variabel. Nah, yang pertama itu ada variabel manifest. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan bahwa variabel manifest itu adalah variabel yang langsung dapat diobservasi dan diukur. Contohnya berat badan, tinggi badan itu merupakan variabel manifest karena berat badan dan tinggi badan itu bisa langsung diobservasi dan diukur. Nah, ada selain variabel manifest, ada juga variabel laten. Nah, variabel laten ini adalah konsep atau abstrak yang tidak langsung teramati, jadi perlu indikator. Nah, variabel laten ini adalah lawan dari variabel manifest. Karena jika variabel manifest adalah variabel yang bisa diukur, variabel laten itu variabel yang tidak bisa langsung diukur atau teramati. Nah, contohnya itu sikap, bakat, minat. Nah, itu termasuk dalam variabel laten karena itu tidak bisa langsung teramati sehingga perlu indikator. Nah, yang berikut itu pengukuran variabel laten. Menggunakan pengukuran variabel laten karena variabel laten tidak bisa langsung teramati dan diukur. Jadi pengukuran variabel laten itu bisa menggunakan indikator atau item dalam tes untuk estimasi. Nah, jadi karena variabel laten tidak bisa diukur secara langsung, maka pengukuran variabel laten itu harus dilakukan dalam tes sehingga bisa mendapatkan hasil dan dalam tes itu juga sudah menggunakan indikator. Nah, itu adalah variabel, penjelasan dari variabel, definisi dan klasifikasinya. Baik, setelah kita memahami definisi dan klasifikasi variabel, kita juga perlu tahu tentang pengukuran variabel, yaitu skala nominal sampai rasio. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu skala nominal. Nominal adalah klasifikasi data tanpa urutan.
Nah, yang kedua yaitu ordinal. Ordinal adalah pengurutan data tanpa jarak yang sama. Yang berikut itu adalah interval. Interval itu adalah urutan dengan jarak sama tetapi nolnya relatif. Yang berikut yaitu rasio, skala interval dengan nol yang mutlak. Nah, jadi itu merupakan pengukuran variabel, skala nominal sampai dengan rasio. Ada skala nominal, ada skala ordinal, skala interval, dan rasio. Itu adalah pengukuran. Itu adalah skala yang termasuk dalam pengukuran variabel. Baik, yang berikut saya akan membahas tentang teori tes klasik. Saya akan membahas tentang pengertian, beberapa komponen, dan tujuan dari teori tes klasik. Nah, pengertian dari teori tes klasik adalah teori yang mendeskripsikan skor tes sebagai gabungan skor sebenarnya dan error. Nah, jadi pengertian dari teori tes klasik ini yaitu teori yang mendeskripsikan skor tes sebagai gabungan skor sebenarnya dan error. Nah, teori tes klasik ini memiliki beberapa komponen yaitu skor nyata, skor observasi, dan kesalahan pengukuran. Jadi, komponen-komponen itu termasuk dalam teori tes klasik. Yang berikut kita akan membahas tujuan dari teori tes klasik. Nah, teori tes klasik itu memiliki tujuan meningkatkan reliabilitas dan validitas tes psikologi. Nah, jadi dengan adanya teori tes klasik, maka tes psikologi akan menjadi lebih reliable dan valid. Sehingga teori tes klasik ini merupakan teori yang sangat berguna bagi tes psikologi. Nah, saya akan menyimpulkan materi yang saya bahas. Jadi, kesimpulannya, psikometri itu adalah ilmu yang sangat penting karena ilmu psikometri adalah dasar ilmiah mengukur atribut psikologis secara akurat dan tepat. Nah, jadi ilmu psikometri ini sangat penting karena psikometri itu memiliki bertujuan atau memiliki peran yang sangat penting dalam dasar ilmiah mengukur atribut psikologis secara akurat dan tepat. Nah, dalam variabel dan pengukuran juga kita dapati bahwa variabel manifest dan laten butuh pendekatan pengukuran berbeda. Karena variabel manifest dan variabel laten itu memiliki karakteristik juga yang berbeda. Nah, yang berikut yaitu teori tes klasik. Teori tes klasik itu juga merupakan teori yang penting karena teori tes klasik memiliki dasar penting memperbaiki kualitas tes psikologi. Jadi dengan adanya teori tes klasik, maka tes psikologi akan menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang bagus. Nah, ini adalah pembahasan kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan dari saya tentang dasar-dasar psikometri dan variabel pengukuran dan teori tes klasik. Tuhan Yesus memberkati.